jodohi tapain baru diri di bagasan Kristus Tuhatai tak sosoli manasa dosa tak paubah marohata tak belehon manasa derita berpelean nama ngolu nabadia di Tuhata nahina ngomohon ni demata Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya yakin dan percaya kasih Tuhan akan selalu mengalir memenuhi hidup dan kehidupan kita bersama. Kita akan mendengarkan renungan harian pada hari ini, Selasa 16 Januari 2024. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami ketika akan mendengar firman hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian baik kita hari ini dari 2 Korintus 5 ayat 20. 2 Korintus 5 ayat 20 saya akan membacakan untuk kita. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, buah dari karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya adalah penyelamatan, pendamaian, dan hidup baru. Pendamaian kepada Allah itu adalah menjadi sesuatu upah yang luar biasa. Itu adalah menjadi suatu karunia yang luar biasa bagi kita. Hubungan yang putus, hubungan yang rusak oleh karena dosa, oleh karena pemberontakan, oleh karena ketidaktaatan kita kepada Allah. Kini di dalam Yesus Kristus, di dalam kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus, pengorbanannya, kematiannya, kita beroleh sukacita yang luar biasa. Kita dipulihkan, hubungan kita didamaikan kepada Allah. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dosa yang tadinya memisahkan kita dari kasih karunia Allah, sekarang tidak mampu lagi memisahkan kita. Apapun usaha si iblis, karena kita sudah menjadi milik Kristus, hidup di dalam Kristus, dan bersama dengan Kristus. Oleh sebab itu, para hamba Tuhan diutus, para pendeta, bibelfro, evangelis, diakones, guru jemaat, sintua, diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah dunia ini. Kami semua adalah perpanjangan tangan Kristus untuk membawa kabar baik di tengah-tengah dunia ini. Kami semua pelayan full-timer, diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah dunia ini, ke tengah-tengah gereja, ke tengah-tengah masyarakat untuk membawa kabar baik tersebut. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah didamaikan kepada Allah, kalau hubungan kita sudah dipulihkan kepada Allah, maka Paulus pada kesempatan ini menasehatkan kepada kita bersama supaya kita mau dibangun di dalam Kristus, supaya kita mau dilayani di dalam Kristus, supaya kita mau bertumbuh di dalam Kristus, hidup baru dan
hidup dalam pertobatan. Orang yang sudah didamaikan kepada Allah, maka tugas dan tanggung jawabnya adalah benar menyerahkan dirinya kepada Allah. Menghargai pendamaian yang sudah dinyatakan Kristus. Dan sangat-sangat hidup di dalamnya. Dan sangat-sangat bersyukur oleh karena Kristus sudah mendamaikan kita kepada Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah hidup baru. Hidup baru artinya ada pertobatan. Meninggalkan pola-pola hidup yang lama. Yang tidak membangun iman. Yang tidak hidup di dalam kasih. Itu harus ditinggalkan semua. Melalui firman Tuhan hari ini. Bahwa kita diingatkan untuk hidup baru. Untuk hidup di dalam pertobatan. Untuk hidup di dalam Kristus. Dan untuk hidup untuk menampakkan diri sebagai seorang Kristen yang baik, sebagai pengikut Kristus yang baik, sebagai seorang warga jemaat yang baik. Hidup baru bukan hanya karena sudah menerima baptisan, tapi hidup baru dia menerima baptisan dan dia juga memiliki tanggung jawab yang luar biasa, menampakkan di tengah-tengah kehidupannya bahwa kita semua yang sudah diperdamaikan kepada Allah, bahwa kita semua yang sudah menerima Kristus Tuhan harus berbeda dengan sekitar kita. Maka Roma 12 ayat 2, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Allah pada hari ini mengingatkan kita bahwa saya dan saudara semua harus ambil bagian. Kita semua adalah hamba Tuhan. Kita semua adalah milik Kristus. Kita semua harus menjadi alat Kristus, duta Kristus dalam setiap profesi kita masing-masing, dalam setiap aktivitas kita masing-masing, dalam setiap status yang kita miliki masing-masing. Ingat dan jangan lupakan, kita memiliki tugas yang sama, yaitu hidup di dalam Kristus, yaitu hidup di dalam pertobatan, yaitu menyadari bahwa kita sudah didamaikan kepada Allah. Gimana Bapak Ibu Saudara? Mari bersama-sama melayani Tuhan dan melakukan yang terbaik dalam totalitas hidup kita. Muliakanlah Tuhan dan hiduplah seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat-Mu yang melimpah pada hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami telah didamaikan kepadamu oleh Kristus Yesus Sang Juru Selamat, Sang Penebus yang telah lahir, yang telah ada bersama dengan kami, yang telah berkorban untuk kami. Hadirlah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Nyatalah kasih-Mu Tuhan, bahwa tak satu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan semesta alam. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Setiap orang, setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak Tuhan yang boleh mendengar kebenaran firman hari ini. Jadilah kami semakin kuat. Dan jadilah kami menjadi milik Kristus. Menjadi murid Kristus. Dan hidup baru. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dari hidup dan kehidupan kami. Engkau telah menerima kami menjadi anak-anak-Mu melalui pengorbanan Kristus. Biarlah itu nyata juga dalam gaya hidup kami, tutur kata kami, setiap waktu yang boleh kami miliki, kami pergunakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara kami yang letih lesu berbeban berat, yang sakit, mari Tuhan sembuhkan, kuatkan, topang mereka, lawat mereka satu persatu. Setiap saudara-saudara kami yang memiliki kerinduan, biarlah Tuhan memberkati mereka. Jemaat-Mu, gereja, biarlah mereka terberkati. Jawablah pergumulan mereka Tuhan. Berkatilah gereja-Mu, para hamba Tuhan di seluruh dunia ini, secara khusus gereja HKBP. Biarlah kami semangat untuk melayani Tuhan. Karena kami adalah alat-alat Kristus, murid Tuhan Yesus.
karena kami adalah hamba-hamba-Mu. Biarlah kami semangat untuk melayani Tuhan bersama dengan warga jemaat-Mu dan orang-orang percaya yang lainnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semangat selalu dalam Tuhan. Horas.